Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Jakwan, selamat datang nih di kantor berita Akatara News, Akatara Satire News. Kita punya tagline, ayo kita bicara dan kita bicarakan yang rakyat bicarakan. Silakan Bro Jakwan, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Luar biasa. Nih saya lihat hari ini menggunakan full kostum nih, ada kaos sama jaket Partai Buruh. Sebelum saya masuk ke alasan kenapa Bung Jakwan ini bergabung dengan Partai Buruh, apa sih latar belakang ente sebelum masuk Partai Buruh nih apa bro? Ya. Dulunya ente kerja di mana segala macam? Ya, terima kasih Bang Sabda Pranajati, Akatara Satire News. Ya, kebetulan riwayat pekerjaan saya sebelum itu saya ceritakan bahwa saya sebelum masuk ke Hero di tahun 1995. Tahun 95. Ya, saya itu menjadi salah satu staf tata usaha di salah satu sekolah di Kebonjeruk. Tata usaha di sekolah. Tata usaha di sekolah. Di sekolah. Jadi kerjaannya menata keuangan daripada di sekolah. Oke. Sekolah swasta. Administrasi lah ya. Betul, di sekolah ya. administrasi. Dan kebetulan saya di sana itu sekitar 2 tahun lebih untuk menjadi staf tata usaha di sekolah salah satu swasta di Kebonjeruk. Kemudian di tahun 1995 saya masuk ke Hero Group. Hero Group. Dan saya ditugaskan di salah satu unit bisnis Hero Group di Hero Plaza Senayan. Hero Plaza Senayan. Sebagai apa tuh waktu itu? Betul, itu di sana saya sebagai cleaning service pertama masuk. Cleaning service, serius bro? Betul, serius, sangat serius. Oh. Serius ini. Serius ya? Ya, Cleaning serius. service ya? Tugasnya jadi apa? Bersih-bersih apa? Ya, dulu memang saya berpikir bahwasanya cleaning service itu pekerjaan yang hina lah. Awalnya berpikir begitu. Pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hina, pekerjaan yang dikucilkan dah pada saat itu gitu kan. Karena cleaning service ini adalah bersih-bersih lantai, customer, WC customer, kamar mandi. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang menurut orang banyak itu orang malas mengerjakannya, membersihkan toilet, membersihkan mesin-mesin yang ada di kasir dan lain-lain. Selama berapa tahun tuh jadi cleaning service tuh? Saya cleaning service karena prinsip saya harus kerja dulu pada saat itu. Itu saya udah lulus sekolah? Udah lulus sekolah ya. Okay. Karena prinsip saya adalah bekerja dulu. Ya. Masalah jabatan atau kerjaan yang saya lakukan itu akan nantinya akan berbalik ke kita juga. Apakah kita serius menjalankan pekerjaan itu? Saya di cleaning service cuma 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Setelah di cleaning service, saya dianggap baik lah. Makanya selama 3 bulan itu ada aturan dari Kementerian Tenaga Kerja pada saat itu 3 bulan diangkat menjadi karyawan tetap. 3 bulan jadi karyawan tetap. Tahun Betul. 95 ya? Ya, 95. Iya. Dulu belum ada Undang-Undang 13 tahun 2003. Belum. Masih undang-undang lama dan di situ status karyawan hanya karyawan masa percobaan 3 bulan kemudian jadi karyawan tetap. Betul. Nah, dalam 3 bulan itu saya training lah bahasanya di cleaning service. Nah, setelah 3 bulan diangkat jadi karyawan tetap, saya pindah ke bagian gudang atau disingkatnya storeroom. Ya, Gudang. Itu bagian penerimaan barang dari beberapa supplier. Kita cek barangnya, kemudian kita cek fakturnya sesuai dengan orderan, sesuai dengan pengiriman, sesuai dengan jumlah barang yang masuk, itu kita masukkan ke dalam administratifnya di situ. Termasuk Dan- ngangkut-ngangkut barangnya juga nggak? Betul. Oh gitu juga? Ya, kita dorong-dorong juga pada saat itu di gudang. Nggak cuma di meja nulis-nulis enggak ya? ya, jadi bagian meja pun ada. Nanti tinggal setelah kita terima faktur, ya kan, kertas, itu kita conteng barang yang masuk, setelah itu kita datang, kita stempel. Ya, sebagai approval bahwa barang sudah masuk. Setelah di approval ini, pastinya kepemimpinan kelanjutnya adalah tanda tangan pimpinan sebagai CC lah, bahwa barang ini memang sudah masuk. Setelah itu baru diberikan ke ruang atau POS lah, ruang POS ada itu. Dan itu nggak lama, saya di gudang bagian penerimaan barang atau storeroom dan penyimpanan barang itu sekitar
2 tahun 3 tahun saya di 2 tahun situ. 3 tahun. Ya. Nah, setelah itu dari gudang saya dipindahkan karena dilihat poster saya tinggi, saya jadi security gitu. Security satpam gitu kan. Satpam. Nah, ini yang menjadi daya tarik tersendiri buat saya gitu kan. Tapi masih di toko yang sama? Masih di toko yang sama, mana di tadi? Hero Plaza Senayan. Plaza Senayan. Ya, jadi informasi saja, Hero Plaza Senayan itu salah satu toko player project daripada Hero pada saat itu, Oh, ya oke. kan? Jadi semua teman-teman yang masuk ke Hero harus di training di Hero Plaza Senayan. Makanya pelayanannya lebih karena tempat juga sedikit elit lah. Eksklusif ya. Eksklusif ya. Nah itu jadi satpam di tokonya apa satpam di mallnya? Saya di tokonya. Di tokonya. Jadi bagian keliling lah bahasanya. Nah, di Maksudnya situlah megang kunci toko dong. betul, berarti? saya Untuk megang kunci buka toko, saya megang buka toko itu tergantung saya. Kalau hanya manajer yang datang, dia belum boleh buka toko sebelum security-nya hadir dan dikasih kesempatan. Nah, yang menariknya di security ini, saya banyak mempelajari beberapa hal ya, yang terutama adalah mengenai feeling, ya, maling, pencuri yang mengutil di toko saya. Karena kita sudah hafal orang-orang gerak-geriknya, disitulah saya belajar ilmu kebatinan. Jadi kayak ilmu pengetahuan yang indera keenam lah. Ini orang mau maling apa orang mau belanja gitu kan. Dari gerak-gerik, cara membawa troli, cara membawa keranjang, di situ kita sudah tahu ini orang mau jual apa enggak gitu kan. Jadi kita ada feeling, indera keenamnya kita bermain di situ. Nah, disinilah kita belajar di security. Berapa lama di security? Saya di security sekitar 6 tahun. 6 tahun. Nah, posisinya paling lama di security. Di situ terus di Plaza. Di situ terus ya di Plaza Senayan. Dan saya bisa berkoordinasi dengan pihak ketiga, baik security gedung maupun dari pihak berwajib. Kebetulan tempat kerja kami itu berada di wilayah Polsek Tanah Abang. Ya kan? Saya koordinasi dengan kepolisian apabila mendapatkan seorang pencuri atau pengutil di toko, koordinasi dengan pihak gedung. Nah, setelah itu jadi security jadi satpam apa? Saya ditarik ya menjadi supervisor. Naik jabatan. Dipromosikan menjadi supervisor frontline. Frontline itu bagian pengawasan di daerah kasir. Biasa mantan security gitu kan, dan diposisikan saya di daerah frontline kasir, ngawasin kasir, customer, nanti ada customer yang komplain, customer yang tidak terlayani, saya yang melayani. Dan kebetulan pada saat itu level supervisor di tingkatan zaman itu pakai dasi kita. Keren ya kan, pakai dasi gaya. Dari cleaning service, bersihin WC, security, jadi security pakai seragam satpam, gagas, sekarang pakai dasi. Pakai dasi, tangan panjang, baju biru gitu kan. Wah, luar biasa keren. Kayak orang kantoran lah ya. Betul, kayak orang kantoran gitu kan, baju biru, tangan panjang, pakai dasi. Nah, repotnya memang kalau kita pakai dasi, kalau orang komplain kita suka ditarik-tarik dasi kita tuh. Ya, itu repotnya. Jadi luar biasa lah ya, bahwa saya bekerja, menikmati pekerjaan saya serius dan saya tidak pantang mundur. Alhamdulillah hasilnya saya menikmati lah perjuangan saya dengan naik menjadi supervisor. Sampai terakhir kena dampak Giant tutup semua itu ya tahun 2021 ya? Ya, sebelum tutup kita ada yang namanya mutasi. Ya kan, pada saat itu memang tahun 98-99 terjadi kerusuhan, ya masa kerusuhan dan banyak reformasi toko kita banyak yang dibakar dan dijarah lah pada saat itu. Nah, di tahun 2000 kita mulai ekspansi adanya Giant, ya teman-teman dari beberapa hero dikondisikan untuk mengisi kekosongan mutasi ke Giant. Nah, kebetulan saya mendapat tugas mengawal teman-teman karyawan kita itu ke Giant Lebak Bulus. Pada saat itu saya masuk ke Giant Lebak Bulus dan disitulah saya ya kembali dipromosikan. Dipromosikan dari supervisor ke level yang lebih tinggi lagi adalah seorang section manager. Section manager itu megang toko. Megang toko juga ya, laporan toko juga dan lain-lain. Nah, kita juga megang kunci juga kalau megang toko section manager itu. Nah, terjadilah
kita mutasi besar-besaran ke Giant, dan Giant bertumbuh dari Villa Melati awalnya, Mega Mall Bekasi, terus Mas Pion Surabaya, kemudian toko-toko berjamuran Giant sampai dengan 100 sekian Giant buka di Indonesia. Pada masa jayanya tahun 2021-2005 lah, itu Giant sedang berjaya. Jaya-jayanya. Nah, akhirnya terjadilah pandemi COVID-19 ya di tahun 2000 kemarin ya, dari 2019 2000 itu lebih parah. Kita mengalami beberapa hal di Giant Supermarket, terutama ada penurunan pendapatan dari pandemi COVID-19 ya. Yang pertama adalah penurunannya karena jam buka toko dibatasi. Jam buka toko biasanya kita buka jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Ini dibatasi dari jam 9 tutup jam 7 malam. Dan ini sangat berdampak pada pendapatan hasil kita di Giant. Nah, ini terjadilah hal yang luar biasa. Pengumuman dari manajemen PT Hero Supermarket Tbk yang berkantor pusat di Hong Kong, Dairy Farm, mengumumkan pada tanggal 25 Mei rencana restrukturisasi perusahaan. Ya, terjadilah penutupan Giant di seluruh Indonesia. Nah, ini sangat berdampak kepada pekerja-pekerja yang ada di Giant Supermarket. Berapa total pekerja Giant yang akhirnya di PHK massal tuh? Di PHK massal itu hampir 7.000 karyawan. 7.000 karyawan dari 2020-2021 dari 2020 ke 2021. Sebelum tanggal 25 Mei memang sudah ada ya penutupan secara lokal ya 1, 2, 3, 4 Giant yang memang sudah tidak produktif, ada selalu merugi. Nah, puncaknya adalah tanggal 25 Mei. Pada tahun 2021 kemarin seluruh gerai Giant ditutup total. Artinya Giant tidak lagi beroperasi di Indonesia. Betul. Gitu. Ini dampaknya 7.000 pekerja. Hampir 7.000 pekerja itu berdampak ter-PHK. Nah, ini yang membuat kita sedih. Ya. Jadi sudah tertimpa pandemi COVID-19, tokonya tutup, Giant-nya hilang dari Indonesia, dampaknya kepada teman-teman menjadi pengangguran. Nah, sekarang Bung Cakwan, ya. tadi ente kan pernah jadi cleaning service, pernah jadi administrasi, pernah jadi security satpam sampai akhirnya naik karir. Terus sekarang gabung di Partai Buruh. Coba dibuka dikit biar kelihatan. Nah, bergabung di Partai Buruh, emang ente punya background apa di dunia serikat buruh? Ya, kan tadi ente cerita cuma kerjaan-kerjaan ente dong tuh. Betul. Jadi selain bekerja, ya, saya mulai dari sekolah memang dulu aktif di organisasi, mulai OSIS, Pramuka dan lain-lain pada saat itu berdampak terus, ikut terus dalam organisasi di perusahaan. Ya, pada tahun 2013 saya terpilih menjadi ketua umum Serikat Pekerja PT Hero Supermarket Tbk. 2013. Membawahi berapa anggota? Membawahi 14.000 anggota. 14.000 anggota di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, itu bisnis unit Giant, Hero, Guardian, Starmart pada saat itu, Mitra pada saat itu, ya, hampir 14.000 anggota. 14.000 anggota, itu jadi ketuanya di 2013. Saya menjadi ketua. Sampai tahun berapa? 2013 sampai dengan 2016. 16. Ya. Terus? Nah, di akhir periode 2016, teman-teman masih mempercayakan saya. Oke. Jadi 2 periode nih. 2 periode, dipercaya 2 Ya, periode. 2 periode saya dipercaya, dan ini baru pertama kali terjadi Di Hero. di Hero ketua umum menjadi dua periode menjabat. Oke, jadi sebelum ente itu Sebelum saya saya 1 periode. satu periode. Giliran ente 2 periode. Saya dapat dipercaya amanah. 2 periode mendapat amanah. Kenapa saya diamanahkan seperti itu? Kata mereka, sisi saya komitmen dengan perjuangan buruh. Saya tidak terbeli dengan jabatan, saya tidak terbeli dengan posisi-posisi yang bisa melemahkan perjuangan buruh pada saat itu. Kata anggota. Terpilihlah saya terakhir sampai di bulan 2021. 2021 kemarin habis. Bersamaan dengan 2020 habis masa jabatan saya, terjadilah 2021 PHK massal. PHK massal. Nah, ini itu kan di serikat pekerja tingkat perusahaan. Oh, di tingkat federasi, konfederasi atau internasional nanti punya pengalaman juga nggak? ya, di tingkat federasi
karena saya adalah ketua umum di perusahaan atau di organisasi perusahaan Hero Supermarket Tbk, saya mewakili teman-teman PT Hero atau Serikat Pekerja PT Hero Supermarket Tbk untuk menjadi wakil presiden di aspek Indonesia. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Jadi wakil presiden. Wakil presiden. Wih. Pada saat itu saya dipercaya, dan lagi-lagi presidennya waktu itu adalah Ibu Mira Sumirat. Ya. Pada saat itu saya dipercaya oleh teman-teman di anggota Hero untuk mewakili duduk di afiliasi Aspek Indonesia, dan saya terpilih menjadi wakil presiden. Ya, di zamannya Ibu Mira Sumirat periode pertama 2014 ya. 2014. Kemudian, 2019 ada kongres lagi. 2019 Kongres Aspek, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, itu saya dinobatkan. Mungkin karena kepercayaan teman-teman Aspek juga dan komitmen kita untuk tetap berjuang di buruh, saya dipercayakan menjadi Ketua Majelis Nasional Aspek Indonesia 2019 sampai dengan saat ini, ya kan, karena periodenya 4 tahun sekali, gitu kan. Nah, di tingkat internasional, di konfederasi. ya. Aspek Indonesia berafiliasi ke mana tuh? Aspek Indonesia kebetulan berafiliasi ke Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI pimpinan Bung Said Iqbal. Saya dipercayakan atau dipilih di Kongres pada saat itu menjadi salah satu majelis anggota Majelis Nasional anggota daripada KSPI, Majelis Nasional. Saya anggota salah satunya. Sampai saat ini. Itu di tingkat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI pimpinan Bung Said Iqbal. Nah, di tingkat internasional, saya menjadi steering komite atau komite Eskom di Commerce Sektor UniApro. Commerce Sektor UniApro itu Union Global Asia Pasifik ya. Betul. Asia Pasifik. Nah, kemarin habis kongres secara online tanggal 27-28 Oktober, saya dipercayakan kembali menjadi salah satu anggota memegang divisi 2 di Asia Tenggara. Betul. Nah, di sektor komersnya saya menjadi anggota di divisi 2 di Eksekutif Komite Commerce Aspek atau UniApro di periode berarti ini. udah banyak lah ya. Jadi alhamdulillah pekerja, terus aktif di serikat, baik di tingkat perusahaan, federasi, konfederasi dan nasional. Iya. Sekarang apa yang menjadi latar belakang ente mau gabung di Partai Buruh sebetulnya? Nah, sebetulnya saya pernah ikut juga dalam kompetensi kemarin. Kontestasi 2019 menjadi salah satu caleg, salah satu partai yang ada di Indonesia. Oke. Kenapa saya ikut dicalonkan pada saat itu? Karena memang mungkin pada saat itu pimpinan melihat saya komitmen dengan perjuangan ya buruh pekerja, makanya saya direkomendasikan oleh KSPI, ditugaskan oleh KSPI dan diamanahkan KSPI menjadi salah satu caleg, ya kan? Nah, kenapa saya tertarik dengan partai yang baru ini, Orange, ya, lebih milenial, warnanya lebih menarik, ya, karena saya sadar perjuangan buruh sangat tidak terasa begitu berat kalau kita tidak membuat rumah sendiri bahasanya. Kita dulu ikut orang lain, ikut partai lain. Partai lain, ya. Setelah kompetisi tadi kita tidak dianggap bahasanya gitu kan. Nah, oleh karena itu saya sangat menyambut baik dan bersemangat rapat-rapat pembentukan dari Partai Buruh saya ikuti. Yang terakhir saya ikut di kantor FSPNI Puncak. Pada saat itu saya juga menyampaikan kesetujuan saya, pribadi saya untuk ikut menjadi salah satu pengurus di Partai Buruh. Alhamdulillah ya, hasil dipercaya apa di Partai Buruh? Ya, alhamdulillah hasil kongres tanggal 4 dan 5 Oktober kemarin saya dipercayakan oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal menjadi salah satu deputi untuk bidang koperasi dan UMKM. Dan ini nasional ya? Di tingkat nasional. Dan ini sangat cocok dengan background saya sebagai peritel. Iya kan? Karena itu koperasi dan UMKM. Nah, ini membuat saya semakin semangat. Semakin semangat
Karena merasa diberikan amanah atau kepercayaan sesuai dengan kapasitas Betul. dan pengalaman. Betul. Ini yang saya menjadi semangat dan serius untuk membantu Partai Buruh di bawah pimpinan Bung Said Iqbal untuk kiprahnya masuk ya menjadi salah satu partai yang ikut nanti di tahun 2024 sebagai peserta pemilu. Wah. Ya. Amin, amin. Amin. Mudah-mudahan lolos. Dan ini kita sedang bersosialisasi terus, kita sedang melakukan ya kampanye ke masyarakat. Ya, terkait dengan koperasi dan UMKM, ini kita ada nantinya akan menjalankan juga ya sesuai dengan plafon dari partai yang saya ikuti, dan itu plafon yang terakhir yang ke-13 membangkitkan kembali koperasi dan UMKM dari Partai Buruh. Nah, itu yang membuat saya makin tertarik bahwa Partai Buruh ini sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan cita-cita saya mau membuat koperasi di Indonesia menjadi salah satu bisnis yang luar biasa nantinya, insya Allah. Luar biasa. Baik, Bung Jakwan, terima kasih banyak. Sebagai penutup, mungkin harapan Bung Jakwan atas berdirinya Partai Buruh pada masyarakat ya. Apa harapannya pada masyarakat terkait dengan kelahiran kembali Partai Buruh ini? Ya, saya sangat bersyukur secara pribadi, dan saya mulai berharap ya. Harapan kalau tidak kita laksanakan itu akan menjadi sia-sia. Saya mulai mensosialisasikan ke keluarga yang terdekat dulu, kepada istri, anak, bahwa saat ini Partai Buruh sudah bangkit kembali. Kemudian saya bersosialisasi, memberikan harapan kepada masyarakat bahwasanya selama ini buruh tidak punya rumah di partai, sekarang sudah punya rumah di partai. Punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri. Nggak numpang lagi ke orang lain. Dan mudah-mudahan harapan saya kita lolos verifikasi dan ikut menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Dan itu memenangkan dan politik memenangkan sampai mendudukan perwakilan Partai Buruh di DPR dan DPRD. Betul, karena DPR dan DPRD adalah tujuan kita untuk membuat undang-undang, mencabut ya, yang namanya undang-undang yang tidak berpihak kepada buruh dan pekerja, nelayan, petani, dan orang miskin. Termasuk mencabut Omnibus Law nanti. Termasuk mencabut Omnibus Law, karena KSPI lah yang sangat gencar. Partai Buruh juga sangat gencar. Di situ ya. Di situ yang akan kita perjuangkan. Mudah-mudahan ini ada hasil dan kita didukung oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat dari tingkat pekerja, ya, pelajar, mahasiswa, orang-orang, petani, nelayan, dan lain-lain untuk Partai Buruh yang mulai bangkit dan mulai berkiprah di Indonesia. Baik, luar biasa. Terima kasih Bung Jakwan. Sama-sama. Semoga sukses dengan Partai Buruhnya dan Partai Buruh bisa menang pemilu dan mendudukan wakilnya di DPR dan DPRD dan ikut merubah kebijakan politik kebangsaan untuk mewujudkan negara sejahtera. Jadi sebelum ditutup, ada yel-yel yang ada yel-yel luar biasa dari Partai Buruh gitu kan. Apa tuh? Misalkan kalau kita sebutkan Partai Buruh, kita bilang kelas pekerja. Sebutin lagi Partai Buruh, negara sejahtera. Partai Buruh, menang, menang, menang. Wih, luar biasa. Sukses ya buat Amin, amin. Bung Jakwan dan Partai Buruh. Terima kasih banyak Bung Jakwan. Sampai ketemu lagi. Ya.